Ada dua item yang akan diobservasi sebagai bentuk penilaian kelayakan untuk diangkat menjadi P3K terhadap guru honorer P2 dan P3, yakni halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, pada malam hari ini saya akan memberitakan informasi dari pengangkatan guru honorer jadi P3K. Untuk kategori P1 langsung pemberkasan. Kategori P2 dan P3 akan menjalani observasi. Nah, observasinya seperti apa? Bapak Ibu guru silakan simak selengkapnya. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate baik itu P3K guru, P3K non guru maupun tenaga teknis lainnya. Di sini diberitakan dari Suara NTB, seleksi pengangkatan guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022 tidak perlu lagi menjalani tes tertulis. Sistem penilaiannya diubah dengan proses observasi. Penilaian observasi ini pun hanya berlaku bagi guru honorer prioritas pelamar 2 dan 3. P1 dan P2. Sementara bagi guru honorer P1, mereka tinggal melakukan pelengkapan berkas persyaratan untuk dapat diangkat langsung menjadi guru P3K. Ya, tinggal persyaratan berkas saja untuk P1. Memang ada perubahan sistem penilaian. Guru honorer yang memenuhi kriteria 2 kategori itu P1 dan P2 tidak lagi diseleksi dengan tes tulis, tapi dilakukan observasi. Ya, Terangkabit Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat KSB Hermanto pada hari Jumat yang lalu. Nah, lantas siapa yang menilai observasi dan apa yang dinilai? Teman-teman simak selengkapnya. Kegiatan penilaian observasi bagi guru honorer P2 dan P3 itu dilaksanakan oleh tim penilai. Tim penilai sendiri dibentuk oleh Panitia Seleksi Daerah atau Panselda yang langsung diketuai oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati, dengan anggotanya Dinas Dikbud dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Panselda ini adalah kepanitiaan di daerah yang ditugaskan oleh pusat, Papar Hermanto. Ya. Ada dua item yang akan diobservasi sebagai bentuk penilaian kelayakan untuk diangkat menjadi P3K terhadap guru honorer P2 dan P3, yakni kompetensi dan kinerja. Jelaskan Hermanto, kedua item penilaian tersebut yang paling mengetahuinya adalah para anggota tim penilai yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Ya, jadi sangat tergantung dari mereka ini. Harapan kami tentu tim penilai bekerja secara profesional dan objektif, karena hasil kerja mereka akan menentukan siapa saja yang nantinya berhak diangkat menjadi P3K. Cetusnya. Untuk tahapan seleksinya sendiri, Hermanto menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi di Denpasar baru-baru ini, pusat akan memulainya di awal Oktober, diawali dengan pendaftaran yang direncanakan mulai tanggal 5 Oktober hingga 22 Oktober, dan berlanjut tahapannya ke kegiatan observasi. Perkiraan hasil seleksi akan diumumkan minggu terakhir Desember, urainya. Jadi diobservasi dulu, setelah itu keputusannya di akhir Desember. Pada pengangkatan guru P3K tahun 2022 ini, KSB memperoleh kuota sebanyak 202 orang, rinciannya 69 formasi untuk tenaga honorer kategori P1, 135 formasi diperuntukkan bagi honorer kategori P2 dan P3, dan sisanya 8 formasi untuk guru kategori P4 atau pelamar umum. Yang 8 formasi itu seleksinya pakai tes tulis seperti biasa ya, yang ada kompetisi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya. Sebut Hermanto seraya menambahkan agar
para guru honorer selalu mengikuti informasi mengenai proses seleksi pengangkatan P3K itu. Kami masih menunggu surat dari pusat untuk pelaksanaannya, tapi yang harapan kami para honorer selalu ikut informasinya dan paling penting siapkan segala persyaratannya. Berdasarkan ketetapan Kemendikbud RI, pada pengangkatan guru honorer menjadi P3K tahun ini dibagi menjadi 4 kriteria prioritas. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 ini semua sudah banyak dibahas ya. Pasti teman-teman sudah ketahui siapa-siapa yang masuk P1, P2, P3, dan P4. Oke teman-teman, berarti di sini sangat jelas untuk kategori P2 dan P3 akan dilakukan observasi, di mana poin yang dinilai adalah terkait dengan kompetensi dan kinerja. Ya, itu yang dinilai dalam tahapan observasinya. Oke, saya doakan Bapak Ibu guru sekalian semoga bisa terangkat ASN tahun ini ataupun di tahun 2023 nanti. Silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.